Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Bina di kelas 10-11. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keyboard. Teman-teman pasti udah dong familiar dengan yang namanya keyboard. Tapi pernah nggak sih teman-teman kepikiran keyboard itu apa? Sejarahnya gimana? Dan keyboard itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Nah, keyboard adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer maupun perangkat digital lainnya. Keyboard memiliki susunan tombol-tombolnya tersendiri dan memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Sejarah keyboard. Keyboard modern berasal dari mesin ketik yang diciptakan oleh Christopher Latham Scholes pada tahun 1868. Mesin ketik ini kemudian dipatenkan dan dipasarkan oleh perusahaan Remington pada tahun 1877. Jenis-jenis keyboard. Yang pertama ada keyboard QWERTY. Nah, kita pasti udah nggak asing dong dengan keyboard QWERTY ini. Keyboard QWERTY merupakan tata letak paling umum yang digunakan di seluruh dunia. Cocok untuk mengetik teks dan pekerjaan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada keyboard AZERTY dan Dvorak. Ada keyboard mekanis, keyboard membran, keyboard numerik, keyboard gaming, dan keyboard virtual dan touchscreen. Susunan dan fungsi tombol pada keyboard. Yang pertama adalah typing case, yaitu tombol untuk mengetik yang terdiri dari huruf, angka, tanda baca, dan juga simbol. Yang kedua ada control case, tombol kontrol yang digunakan untuk mengontrol atau mengkombinasikan dengan tombol lain untuk melakukan tindakan tertentu, seperti control, alternatif, Windows, dan ESC. Yang ketiga ada function case, yaitu tombol fungsi yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu seperti F1 hingga F12. Lalu ada navigation case, yaitu tombol navigasi yang digunakan untuk berpindah-pindah dalam dokumen, halaman website, maupun mengedit teks. Cara kerja keyboard. Keyboard bekerja dengan cara mengubah tekanan tombol menjadi sinyal digital yang dipahami oleh komputer. Setiap tombol ditekan, sirkuit di dalam keyboard mengirimkan sinyal ke komputer yang kemudian diterjemahkan menjadi karakter atau perintah yang sesuai. Teman-teman sudah paham kan mengenai penjelasan tentang keyboard? Cukup sekian penjelasan keyboard dari saya. Selanjutnya akan dialihkan oleh teman saya, Vanesha, yang akan menjelaskan tentang mouse. Mouse adalah perangkat keras hardware, masukan input komputer yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer. Nah, bentuknya itu kecil dan dirancang agar mudah digenggam dan digerakkan dengan tangan. Selanjutnya ada fungsi mouse. Nah, fungsi mouse ini adalah untuk menggerakkan kursor. Fungsi utama mouse adalah untuk mengontrol pergerakan kursor di layar, memungkinkan pengguna untuk menavigasi antar muka pengguna grafis. Nah, selanjutnya ada untuk memilih objek. Mouse digunakan untuk memilih icon, folder, dan teks dengan mengklik tombol. Nah, selanjutnya ada menjalankan perintah. Klik kanan dan klik kiri pada mouse digunakan untuk menjalankan berbagai perintah dan fungsi dalam program komputer. Nah, selanjutnya lagi ada menggulir atau scrolling. Roda gulir pada mouse memungkinkan pengguna untuk menggulir halaman web, dokumen, dan jendela dengan mudah. Nah, yang terakhir ada navigasi. Dalam permainan dan aplikasi desain grafis, mouse digunakan untuk navigasi dan kontrol yang presisi. Ini ada jenis-jenis mouse. Yang pertama ada mouse mekanik, menggunakan bola karet di bagian bawah untuk mendeteksi gerakan, tapi ini kurang akurat dan memerlukan pembersihan rutin. Nah, selanjutnya ada mouse optik. Nah, menggunakan sensor
sensor cahaya untuk mendeteksi gerakan. Ini lebih akurat dan tahan lama dibandingkan mouse mekanik. Nah, selanjutnya lagi ada mouse laser. Nah, mouse laser ini menggunakan laser untuk mendeteksi gerakan. Ini sangat akurat dan dapat digunakan di berbagai permukaan. Nah, selanjutnya lagi ada mouse nirkabel. Nah, mouse nirkabel ini terhubung ke komputer tanpa kabel. Biasanya menggunakan teknologi Bluetooth atau frekuensi radio, memberikan kebebasan bergerak. Nah, selanjutnya lagi ada mouse trackball. Nah, memiliki bola yang dapat diputar dengan jari untuk menggerakkan kursor. Cocok untuk penggunaan di ruangan. Selanjutnya ada komponen-komponen mouse. Nah, komponen mouse ini yang pertama ada tombol kiri. Nah, tombol kiri biasanya digunakan untuk memilih dan menjalankan perintah. Nah, selanjutnya ada tombol kanan. Nah, tombol kanan ini biasanya digunakan untuk menampilkan menu konteks. Nah, selanjutnya ada roda gulir. Nah, roda gulir ini digunakan untuk menggulir halaman dan dokumen. Selanjutnya ada sensor. Nah, sensor ini mendeteksi gerakan mouse. Nah, selanjutnya lagi ada kabel untuk mouse berkabel atau pemancar nirkabel untuk mouse nirkabel. Nah, ini menghubungkan mouse ke komputer. Ada cara kerja mouse. Nah, yang pertama ada mouse mekanik. Mouse mekanik ini bola di bagian bawah mouse berputar saat mouse digerakkan dan sensor mendeteksi perputaran ini untuk menggerakkan kursor. Nah, terus yang terakhir ada mouse optik dan mouse laser. Nah, sensor cahaya atau laser mendeteksi perubahan permukaan saat mouse digerakkan dan perubahan ini diterjemahkan untuk pergerakan kursor. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa sih yang disebut monitor itu? Monitor adalah perangkat keras keluaran atau yang biasa disebut output yang menampilkan informasi visual dari komputer. Informasi ini bisa berupa teks, gambar, video, atau antarmuka pengguna atau yang biasa disebut user interface. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian utama dari monitor. Bagian-bagian utama dari monitor itu ada panel layar atau display panel. Ini adalah bagian terpenting dari monitor yang menampilkan gambar. Ada berbagai jenis panel layar. Yang paling umum ada LCD atau Liquid Crystal Display yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar. Yang selanjutnya ada LED atau Lighting Emitting Diode. Ini tuh jenis LCD yang menggunakan lampu LED sebagai sumber cahaya latar. Yang selanjutnya ada OLED atau Organic Lighting Emitting Diode. Ini tuh jenis panel yang lebih baru yang menghasilkan cahaya sendiri tanpa memerlukan lampu latar atau backlight. Nah, yang selanjutnya ada backlight atau lampu latar. Pada monitor LCD, LED, lampu latar itu fungsinya menerangi panel layar dari belakang agar gambar tuh terlihat. Tapi kalau di dalam monitor OLED, bagian ini tuh nggak ada karena setiap pixel tuh memancarkan cahaya sendiri. Yang selanjutnya itu ada casing atau bingkai. Casing adalah bingkai luar monitor yang melindungi komponen internal. Casing juga biasanya memiliki tombol-tombol untuk mengatur pengaturan monitor. Yang selanjutnya itu ada port input atau tempat untuk menghubungkan monitor ke komputer atau ke perangkat lain. Selanjutnya kita tuh bakal ngebahas beberapa jenis port input. Yang paling umum adalah VGA atau Video Graphic Array. Port analog yang pokoknya udah lebih tua deh, udah jarang dipakai. Yang selanjutnya tuh ada HDMI. Nah, port digital yang umum untuk menghubungkan monitor ke komputer, ke konsol game, dan perangkat lain. Kalau di Sumanda tuh biasanya digunakan untuk menyambungkan proyektor ke laptop. Yang selanjutnya ada port display port. Port digital yang umum yang sering digunakan pada komputer desktop atau laptop kelas atas. Nah, selanjutnya ada power supply atau catu daya. Nah, fungsinya itu mengubah arus listrik dari stop kontak menjadi arus yang dibutuhkan monitor. Jadi kayak gak langsung gitu loh. Jadi selanjutnya ada circuit board atau papan sirkuit. Nah, ini tuh berisi komponen elektronik yang mengontrol fungsi monitor. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.